tentang bab 1. Silakan yang mau menanggapi atau menjawab, silakan. Saya, Bebas. Pak. Saya Pak, nomor 1 Pak. Tadi siapa? Saya tadi Rencani apa Arlan. Arlan? Rencani, Pak, tadi duluan. Arlan duluan Pak. Ya, coba Rencani. Nanti Arlan melengkapi. Gantian, Silakan Pak. Rencani. Yang lainnya didengarkan ya. Saya nomor selanjutnya aja ya Pak. Ya, silakan Ren. Mahasiswa sudah mempelajari proses perumusan Pancasila hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945. Saudara ceritakan proses perumusan Pancasila secara singkat hingga pengesahannya sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Proses perumusan Pancasila hingga pengesahannya sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 melibatkan beberapa langkah penting. Hal ini bermula dari pidato Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, di mana berbagai tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan gagasan rumusan Pancasila. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara. Dan momen bersejarah ini menandai Pancasila lahir secara formal dengan 5 asasnya, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Ya Pak, jawaban. Oke. Cukup baik, tapi belum sempurna. Ya. Endingnya seperti itu yang tercantum di dalam, seperti endingnya, tapi di tengah-tengahnya perlu dilengkapi. Siapa yang bisa melengkapi apa yang dijawab oleh Rencani? Siapa? Raffi, Pak. Raffi siapa? Yang keras? Raffi, Pak. Oh, oke, Evi. Oke, ini dari pertama dulu ya, Pak. Iya, nomor 1 dulu. Mahasiswa saudara mempelajari proses perumusan Pancasila hingga hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945. Saudara ceritakan proses perumusan Pancasila secara singkat hingga pengesahannya sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Ya. Jadi proses perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 ketika Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Dalam sidang Badan Penyelidikan BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme, atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menetapkan rumusan final Pancasila yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ini kemudian disahkan oleh persiapan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Jadi dalam proses perumusan Pancasila terhadap tahapan-tahapan penting mulai dari gagasan awal Soekarno perdebatan dan penyempurnaan BPUPKI hingga akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Panjang, ya hampir sama. Tapi ada yang ketinggalan masih, Rifai. Ada juga yang salah, Rifai. Apa, Raffi? Yang mana, Pak? Bahwa Pak Karno itu mengungkapkan pendapatnya itu bukan tanggal 29 Mei. Tetapi tanggal
1 Juni. Kalau 29 Mei itu Juni. siapa? Kalau 29 Mei itu Pak Muhammad Yamin. Yamin. Iya, Pak. Kalau tanggal 31 Mei Pak Supomo. Dan tanggal 1 Juni itu Pak Soekarno. Jadi jangan salah nulis tanggal juga ya. Iya, Pak. Oke, sekali lagi coba Arlan. Tadi udah angkat tangan. Lan. Saya hampir-hampir mirip, Pak, sama Chani, Pak. Oke, ada Ya. yang lain? Siapa nih? Si aja. Siapa? Nggak dengar siapa? Oh iya, saya Pak mahasiswi Rasha. Oh, silakan Sa. Tasha. Ya silakan Sa. Benar ini, luar biasa. Ini yang saya maksud. Jawabannya seperti Tasha. Bisa kan yang semuanya seperti Tasha? Bisa, Pak. Pasti bisa. Supaya tidak lupa, nama-nama yang panitia 9, nama-namanya nggak perlu, Tasha. Nanti takutnya kelupaan. Coba ya dibentuklah panitia 9, gitu aja. Ya. Dibentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Menghasilkan pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta yang isinya salah satunya terdapat rumusan Pancasila yang berisi tadi ditelus ya. Udah benar itu. Terakhir tercantum dalam pembangunan dan disahkan oleh PKI tanggal 8 Agustus yang berisi, nah itu intinya kan di situ. 1, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau kamu jawabnya gitu udah 100% benar ya. Yang lainnya supaya misalkan itu keluar seperti yang dijawab oleh Tasha, tambahan dari saya yang terakhir harus dicantumkan isi Pancasila yang sah gitu ya. Bukan hanya ditulis seperti tercantum dalam Undang-Undang 45 alinea 4. Berhenti bukan di situ. Berhenti apa? Bunyinya apa? Di alinea 4 Undang-Undang 45 tentang Pancasila itu. 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2 dan seterusnya. Jelas Tasha? Ya, terima kasih. Ya, Rencani, Raffi maupun Arlan itu jawabnya yang pas. Namun mahasiswa yang lain. Oke, yang kedua. Yang kedua silakan. Terus saya aja, Pak. Rencani. Iya. Gantian Ren, yang lainnya. Ya udah, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang nggak bunyi, nggak bisa baru. Mana yang ngerjain ini? Mana Arliansa? Saya, Pak, Arlan. Mana kamu tadi kata nomor 1 sama dengan Rencani. Kalau gitu nomor berikutnya, Jabalan. Oke. Dicoba, Pak, ya. Baca soalnya dulu. Soalnya, kirain paket itu, Mbak. Kan ya? Nomor 2. Pada zaman milenial ini, tidak sedikit para generasi muda termasuk mahasiswa yang enggan belajar Pancasila. Untuk bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, tentunya perlu memahami butir-butir Pancasila seperti yang pernah diajarkan di kelas. Saudara sebutkan butir-butir sila ke-1, ke-3, dan ke-5 Pancasila. Bentar, Pak. Padahal ini gampang saja kok susah. Jangan-jangan memang yang lainnya nggak memperhatikan tuh. Saya sebutin langsung ya, Pak, semua. Iya. Baik, Pak. Butir-butir Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang artinya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Manusia harus saling menghormati dan membantu satu sama lain. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang artinya bangsa Indonesia harus bersatu padu dan tidak pecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya rakyat Indonesia memiliki kedaulatan dan harus dijalankan dengan musyawarah dan mufakat. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak hidup sejahtera dan adil. Terima kasih, Pak. Sekian. Oke, sekarang pertanyaan saya. Coba kamu ulangi pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Baca pertanyaannya, Arlan. Pertanyaannya itu, Ulangi, ayo pertanyaannya. sebutkan butir-butir sila ke-1, ke-3, ke-5, dan Pancasila, Pak. Iya. Ya. Butir-butir. Butir-butir Pancasila. Jadi sila ke-1, ke-3, dan ke-5 saja. Apa butir-butirnya isinya? Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau di breakdown, apa saja pengertiannya? Maksudnya itu. Iya. Jadi jawab, Berarti apa yang kamu jawab tidak sesuai dengan pertanyaan itu. wah, salah Saya, berarti saya, Pak. Pak. Silakan. Siapa ini? Raffi, Pak. Raffi tadi belum sempurna ya. Silakan, Wi. Oke. Bentar, Pak. Sebutkan butir-butir Pancasila ke-1, ke-3, dan ke-5 Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butirnya 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keagamaan dan kepercayaannya. Nomor 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia butir-butirnya. Nomor 1. Mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nomor 2. Sanggup dan rela Lanjut. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nomor 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nomor 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nomor 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia butir-butirnya. Nomor 1, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan gotong royong. Nomor 2, bersikap adil terhadap sesama. Nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 4, menghormati hak-hak orang lain. Nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 9, suka bekerja keras. Enggak, Pak, itu doang. Oke. Terima kasih, Raffi. Cakep ya. Ada yang berbeda dengan Raffi? Rencani sama dengan Raffi atau beda? Saya mirip-mirip, Pak, tapi saya kan cuma ngambil ini, Pak, poin dari sila ke-1, 2, dan ke-5 aja yang sesuai dengan soal.
135 kok 125. Iya, 135. Betul. Pak, Ya, kalau di sini kan ada banyak Pak, ada 7. Kalau Rafi kan jelasinnya nggak terlalu lengkap nih Pak. Itu tetap gimana Pak? Tetap dijelasin atau ngikutin yang yang Rafi aja? yang ada 7 yang mana? Di buku ini Pak, Pancasila Pak. Ya, Jadi kan setiap butir-butir pertama tuh ada 7. Terus mm-mm. butir-butir yang ketiga itu ada 7 juga. Dan butir kelima Mm. itu ada 11 Pak. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus ya. Minimal seperti yang disampaikan oleh Raffi tadi sudah benar, sudah saya benarkan ya. Sudah memenuhi syarat dari persoalan yang diberikan. Ya. Kamu punya bukunya? Ya, benar. Boleh. Jadi bukunya ada bermacam-macam sumber, tapi pada intinya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Raffi itu sudah memenuhi syarat untuk menjawab soal ya. Bisa saja dikeluarkan 1 dan 5, bisa keluarkan 3 dan 1 atau 3 dan 5. Tapi 3 poin itu harus dikuasai oleh para mahasiswa yang menjadi bagian yang perlu dipelajari. Oke, terima kasih Raffi. Arlan jangan salah jawab ya, didalami pertanyaannya. Arlan. Arlan kemana tuh? Iya Pak, hadir Pak. Iya, Siap. jangan buru-buru menjawab, pelajari pertanyaannya, baru dijawab. Ya. Siap Pak. Baik Pak. Baik, nomor 3, silakan. Saya Pak, Mahasiswa. di Humairah Umay. Oke, Humaira, silakan. Ya, untuk soal nomor Pertanyaannya dulu. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana ciri-ciri berpikir kefilsafatan Pancasila. Untuk jawabannya, untuk ciri-ciri berpikir kefilsafatan Pancasila itu yaitu 1, universal, yakni berpikir bahwa Pancasila tidak hanya berlaku untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Terus kedua itu berpikir objektif, yaitu berpikir bahwa Pancasila itu pada kenyataannya dan kebenarannya yang ada di alam semesta. Terus ketiga, berpikir sistematis. Berpikir sistematis bahwa Pancasila tersusun secara teratur dan saling berkaitan satu sama lain. Terus berpikir terbuka. Berpikir terbuka itu berpikir bahwa Pancasila terbuka untuk menerima perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Udah Pak. Jadi ada 4 cara 4 ya. ciri-ciri berpikir. Terima kasih Humaira. Ada yang lain? Sama. Silakan, selain Humaira ada yang lain? Jawabnya boleh beda, boleh mirip, boleh melengkapi. Saya Pak, Izin. Siapa? Raffi Pak. Oh, Raffi off dulu. Kasih kesempatan temannya yang lain. Saya Pak mau juga Pak. Siapa ini? Uto, Ato. Ya, atau Pak. Iya, silakan Toh. Izin menjawab. Pertanyaan disebut lagi nggak Pak? Iya, biar jelas. Siap. Boleh. Saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana ciri-ciri berpikir kefilsafatan Pancasila tersebut. Jawabannya sebenarnya mirip-mirip yang tadi Pak, cuma saya menambahkan beberapa lagi. Yang pertama, kalau di saya sistematis, Pancasila tersusun secara teratur dan logis dengan setiap sila saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah fundamental. Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, universal. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang artinya diterima oleh semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, integral. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kelima, terbuka. Pancasila tidak bersifat kaku dan statis, tapi terbuka terhadap perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.
Yang keenam, manusiawi. Pancasila berpusat pada manusia dan kemanusiaannya. Nilai-nilai Pancasila menjunjung tingkat harkat martabat manusia. Dan yang ketujuh, ketuhanan. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kembali saya tanya, atau itu sumbernya dari mana, Tok? Beberapa saya cari di internet, Pak. Bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain. Jadi mengandung pernyataan yang tidak saling bertentangan. Intinya seperti itu. Yang kedua, menyeluruh. Jadi mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nah, tadi atau juga nyebut itu. Dan yang ketiga, minimal itu mendasar atau fondamen. Tapi juga si Homer jadi suatu perenungan mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Apa itu masalah yang fundamental? Masalah kehidupan manusia menghadapi diri sendiri terhadap apa? Sesama hamba Tuhan dan yaitu sama manusia dan Tuhan. Intinya tiga. Tapi kalau kamu lengkapi dengan penjelasan yang lain, boleh. Tapi sebenarnya dari beberapa penjelasan Humairah maupun atau tadi tiga itu. Kalau diperes lagi, disingkat lagi, koheren, menyeluruh, dan mendasar. Tapi dijelaskan apa itu koheren, apa itu menyeluruh, mendasar. Tapi kalau Humairah jawab seperti itu, atau itu saya benarkan. Berapa ini? Natasi. Nata. Ya. Ya, silakan. Saudara jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintah ataupun penyelenggara negara. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dengan peraturan yang berlandaskan Pancasila, maka perasaan tidak adil dapat diminimalisirkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut yang berlaku untuk semua tanpa adanya perilaku diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Udah, Pak. Oke, bagus. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintah ataupun penyelenggara negara. Intinya itu. Kalau jawaban singkat ya, Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Baru dijelaskan bagaimana mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara itu. Tadi versinya Natasha punya versi sendiri, versinya Firda punya versi sendiri, dikupas per sila. Itu boleh ya. Jadi cara menjawab itu intinya dijawab, pokok baru diuraikan. Itu baru mahasiswa dilengkapi dengan penjelasan. Firda ya, ditambahi dengan Pancasila dasar dalam berdirinya NKRI. Ya, dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara baru dijelaskan, boleh. Kayak Firda tadi juga boleh. Oke, terima kasih. Yang kelima, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada, Pak, cukup. Cukup. Ini Joanna kok nggak on ya? Joanna mana Joanna? On, Pak. Kamera saya on. Oke, Joanna nomor 5. Saudara, salah. Sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
Bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Saudara jelaskan apa yang dimaksud esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai panduan nilai yang mengikat semua warga Indonesia, menegaskan persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Itu, Pak. Itu saja. Iya, Pak. Oke. Yang lainnya silakan. Saya Pak Silakan, mahasiswa. Nurbaiti. Nurbaiti, silakan, Ti. Sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Saudara jelaskan apa yang dimaksud esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Di alinea 4 pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, meliputi suasana kebatinan UUD 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat, dan merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara. Sudah, Pak. Oke, Nurbaiti, bagus. Ada yang berbeda dengan Nurbaiti? Saya, Pak. Siapa ini? Raffi. Coba Raffi, gimana, Fi? Oke. Saya akan menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Itu 1 kesatuan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kemerdekaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan pandangan hidup, kepribadian, dan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Nomor 2, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya dan berkarakter bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nomor 3, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara, termasuk dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 4, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragama, suku bangsa, suku agama, suku ras, dan suku budaya, serta menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5, Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, baik dalam skala individu, masyarakat, dan maupun negara. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya simpulkan yang jawaban benar. Raffi di awalnya aja benar, tapi perinciannya belum tepat ya. Yang benar seperti yang disampaikan oleh mahasiswi Nurbaiti. Cuma Nurbaiti harusnya dirinci, Nur. Iya, Pak. Kedudukan Pancasila setelah kamu rangkai tadi sebagai legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 45. Alinea 4 pembukaan 45. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut ini. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 45. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. 4. Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita dan moral rakyat. Dan yang kelima, merupakan sumber semangat abadi UUD 45 bagi penyelenggara negara.
Itu ya. Jadi dirinci, jangan disambung. Biar jelas perinciannya. Raffi itu kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswi Nurbaiti ya. Bukan berarti Raffi salah, tapi belum tepat ya. Joana apalagi tadi. Singkat, padat, salah Joana ya. Joana. Iya, Pak. Diperbaiki. Oke. Yang nomor 6. Silakan nomor 6. Saya, Pak. Siapa? Siapa ini? Rencani lagi? Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau temanmu nggak ada yang lain, ini kemana? Silakan, Ren. Membantu teman-temanmu, Ren. Ya, baik, Pak. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia? Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia karena kedudukannya yang mendasar dan fundamental atau bersifat mendasar dalam sistem hukum negara. Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi norma dasar bagi seluruh tatanan norma di Indonesia. Serta sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila menjadi panduan utama dalam pembentukan peraturan undang-undang dan kehidupan hukum di Indonesia. Itu, Pak, jawaban saya. Pertanyaannya coba diulangi. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia? Oke, lanjut jawabannya. Ulangi, dengarkan teman-teman ya. Jangan cepat-cepat, Ren. Ya, baik Pak, baik. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia karena kedudukannya yang mendasar dan fundamental atau bersifat mendasar dalam sistem hukum negara. Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi norma dasar bagi seluruh tatanan norma di Indonesia. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila juga menjadi panduan utama dalam pembentukan peraturan undang-undang dan dalam kehidupan hukum di Indonesia. Itu, Pak. Ya. Ada yang kalimatnya satu kata yang hilang. Tadi apa? Tatanan atau norma? Hukum. Tatanan, atau norma hukum. Norma kehidupan ya. Hukumnya sudah kamu jelaskan di poin pertama. Jadi itu tatanan, garis miring, norma kehidupan. Oke, baik Pak. Nah. Ada yang lain? Silakan. Yayan mana Yayan nih ya? Yan? Itu Pak, Yayang Raffi. Yayang itu Raffi, Pak. Oh, Yayang itu Raffi ya. Aku kok Yayang Raffi ya sih, dan itu Yayang Raffi ya. Oke. Anjani. Anjani. Iya, Bapak. Maaf, apa jawab kamu Anjani? Untuk soal nomor 8 ya? Oh, 6. Nomor Bentar, 6, 8 belum. Iya, sebentar, Bapak. Kepingin ada Bapak, ide. saya udah ngerjain tapi belum sampai nomor 6. Astagfirullah. Siapa lagi yang bisa? Atau yang berani? Mana Fadila? Muhammad Fadila? Itu ada yang ingin menjawab, Bapak. Siapa? Silakan. Balkis, tapi saya di Google Pak, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan didiskusikan. Siapa Baca nih? soalnya. Ya, nggak usah langsung jawaban aja. Ini apa ini Balkis ya? Ya. Baru muncul Balkis. Jawaban saya, kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam tataran teori norma, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 berdasarkan 17 ayat 1.
Udah, itu Pak. Oke, terima kasih. Paling nggak bersuara lah ya, Balkis ya. Ya, kurang lengkap. Oke, saya simpulkan. Silakan di-share nanti ya, Rencani koreksi tambahan dari satu kata tadi ke teman-teman. Jawabannya yang hampir benar yang disampaikan oleh mahasiswa Rencani. Jadi dikembangkan. Itu pertanyaannya sebenarnya pertanyaan pengembangan yang diputar saja oleh dosen. Supaya kalau mahasiswa kalau paham pasti bisa jawab seperti minimal kayak yang disampaikan oleh Rencani. Mengapa Pancasila disebut sumber dari segala sumber hukum? Ya, dikupasnya seperti itu. Paling tidak seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Balkis belum tepat ya. Oke. Ya, Jelas Pak. ya? Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Saya Pak, Siapa nih? Muhammad Satrio Pak. Oke, baru kedengaran nih Satria nih. Ya, ya, lanjut ya. Pertanyaannya dulu Satrio. Baik Pak, nomor 7. Landasan filosofi Pancasila ada 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ini kan udah pernah dibahas. Lanjut. Saudara jelaskan apa yang dimaksud landasan aksiologis Pancasila dan sebutkan mengandung nilai atau volume apa dari masing-masing sila tersebut. Bukan volume ya, value. Value ya Pak, maaf. Nah, lanjut. Yang pertama, dari kajian ontologis. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5, memiliki 1, ketuhanan dasar. Ontomologis maksudnya setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila, maksudnya pada hakikat manusia memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodulis sebagai dasar ontologis Pancasila. Onto apa? Ontologis Pancasila, Pak. Ya, jangan ontomologis, ontologis. Ya, Pak. Lanjut. Terus yang kedua dari kajian epistemologis. 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 Nah, kamu harus tahu, yakin itu epistemologis. Ya, lanjut. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat susunan metode ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga dari kajian aksiologis. Aksiologi. Namanya aksiologis. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih mahasiswa Satrio. Silakan. Lumayan, tapi belum 100% benar ya. Silakan yang lain. Saya, Pak. Siapa? Saya,
Enggak, Raffi, tadi Pak Raffi. Raffi, nanti dulu Raffi. Jadi ulangi mahasiswa ya, biar saya nggak nanya siapa. Saya siapa itu? Saya Raffi Pak. Saya Rencani. Coba menjawab Pak. Gitu ya. Silakan. Yang lain. Saya Ismi, Pak. Oke, Ismi, silakan Mi. Bismillah. Kemarin udah dibahas loh ya, waktu tugas itu. Silakan Mi. Eh, Jadi, landasan aksiologis Pancasila itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia tersebut itu menggunakan ilmunya. Nah, jadi yang ingin dicapai oleh aksiologis tersebut itu hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan yang berfokus berarti pada Pancasila tersebut. Jadi, yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu tuh manfaatnya itu misalnya seperti sila pertama itu mengandung spiritualitas. Artinya tentunya berhubungan dengan manusia dan Tuhannya, perasaan dan keyakinannya terhadap meyakini Tuhan tersebut. Yang sila kedua mengandung tentang harga diri, martabat, kebebasan, dan tanggung jawab sesama antar manusia. Jadi kita harus saling menghargai antar sesama, memanusiakan manusia, mau mempertahankan harga diri dan martabat kita sebagai manusia. Sila ketiga mengandung solidaritas dan kesetiakawanan. Misalnya, kita harus tetap bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun berbeda suku, ras, budaya, tetapi tetap NKRI. Terus ada sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berlapang dada. Misalnya kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat pemilihan ketua RT atau mungkin pemilu yang diadakan musyawarah juga melibatkan masyarakat setempat gitu. Terus sila kelima mengandung kepedulian dan gotong royong. Jadi kita itu harus menegakkan keadilan hukum yang ada di Indonesia bersama-sama. Mungkin itu aja jawabannya. Maaf kalau kurang. Terima kasih Bapak. Ya. Ismi. Iya Bapak. Ismi. Coba ulangi yang paling depan tadi. Pembukaannya gimana? Landasan aksiologis adalah apa? Jadi aksiologis itu merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia tersebut menggunakan ilmunya. Jadi berfokus pada manfaat yang terdapat ilmu tersebut gitu, bisa dimanfaatkan mungkin ya Bapak. Oke, terima kasih. Lumayan lebih baik dari Satrio. Ada yang lain? Silakan. Yang belum bersuara siapa ini ya? Masih banyak yang belum keluar suaranya ini. Den. Ya Pak, Ayo, apa jawabmu Den? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ini. Apa Den? Jawab kamu buka filemu itu Ben. Ketemu nggak Den? Ini wajahmu nggak kelihatan Den. Hanya topinya apa rambutnya itu. Samar-samar. langsung jawab aja ya Pak. Ya. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada dasar filsafat atau nilai-nilai moral yang menjadi fondasi bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah nilai dari masing-masing sila Pancasila. Sila pertama mengandung nilai kepatuhan terhadap Tuhan, penghormatan terhadap Tuhan, dan sikap spiritual. Sila kedua mengandung nilai martabat, kesetaraan, toleransi, tanggung jawab, dan kebebasan. Sila ketiga mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, dan solidaritas. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan keadilan. Sila kelima mengandung nilai keadilan, kepedulian, dan gotong royong. Oke. Ada sedikit perbaikan. Kalau tadi
Cukup ya, kalau ismi tadi masing-masing sila pertama mengandung nilai, kemudian nilai kualitas, monoteis, spiritual, dan seterusnya dicontohkan ya. Tetapi yang menjadi kedua penjawab itu baik Ismi maupun Denny, penjelasan aksiologi sendiri kurang lengkap. Khusus untuk Ismi, bahwa aksiologis itu terkait dengan nilai atau value ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Satrio tadi, Satrio hanya cukup penjelasan masing-masing. Satrio, pertanyaannya itu kan bukan semuanya dijelaskan. Satrio. Oh iya, maaf Pak. Coba kamu ulangi pertanyaannya. Yang Pertanyaannya. Nomor 7 coba. Pertanyaannya Pak, Iya. landasan filosofi Pancasila ada 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oke. Saudara jelaskan apa yang dimaksud landasan aksiologis Pancasila dan sebutkan mengandung nilai atau value apa dari masing-masing sila Pancasila tersebut, Pak. Nah, jadi pertanyaannya itu jelaskan landasan aksiologis dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Jadi nggak perlu menjelaskan tentang ontologis, epistemologis ya. Baik, Malah Pak. inti pertanyaannya belum sepenuhnya terjawab. Sayang waktunya ya. Baik, Pak. Terima Jadi kasih. yang benar mahasiswa sekalian, landasan aksiologisnya sendiri dijelaskan. Aksiologis itu berkaitan dengan apa? Nilai atau value yang merupakan cabang pengetahuan atau penelitian tentang nilai-nilai moral berkaitan dengan Pancasila. Itu poin pertamanya. Yaitu aksiologi terkait dengan masalah nilai atau value yang merupakan cabang, aksiologi cabang penelitian atau pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai, bisa nilai moral atau kualitas dari Pancasila. Nah, kemudian baru poin berikutnya, landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila Pancasila apa saja. Sila pertama dijelaskan seperti Rencani lebih lengkap maupun Denny tadi satu persatu dijelaskan ya. Makanya selain Anda melihat referensi yang lain, saran saya buku ya. Kadang-kadang di Google itu sekali lagi saya ulangi belum tepat karena itu pendapat perorangan. Belum dibukukan. Kalau dibukukan itu sudah teruji. Sudah diteliti, tapi kalau di Google itu tidak teruji ya. Kadang-kadang bersifat hoak atau menjerumuskan. Kalau buku itu sudah teruji karena ada saringannya, harus disahkan. Yang membuat tidak satu orang. Kalau satu orang maka ada tim namanya memperbaiki, tim administrasi, tim pencetak dan seterusnya. Tapi kalau Google sekali lagi itu belum tentu benar. Maka yang utama materi kuliahnya kamu baca dulu, baru dikembangkan. Kan di materi kuliah ada, beberapa waktu yang lalu kita juga bahas. Jelas ya, aksiologis itu pada intinya berkaitan dengan nilai atau value, itu bagaimana nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Mengandung kualitas apa saja, baru dijelaskan sila per sila hingga sila ke-5. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ismi? Cukup, Bapak. Jelas ya? Iya, Bapak. Terima kasih. Denny? Ya Pak, jelas Pak. Satrio? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Ya, sama berlaku semuanya ya.
pelajari soalnya, terus apa pertanyaannya. Jangan sampai kita menjawab yang tidak ditanya. Rugi waktu, nanti keburu habis, tapi tidak menjawab persoalan. Yang terakhir, nomor 8. Saya Pak Dini. Siapa? Saya Pak Junita. Junita. Junita, silakan Junita. Dalam membangun bangsa Indonesia harus berpedoman kepada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Saudara sebutkan apa isi cita-cita nasional dan tujuan nasional tersebut. Untuk tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk cita-cita nasional yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif, menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat, menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, menyediakan sarana pendidikan dan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih Junita. Yang tujuan benar, cita-cita belum benar. Nanti kita jelaskan kenapa dikatakan belum benar. Silakan yang lain. Paling tidak ada keberanian seperti Junita loh ya. Pak. Dan itu ada dasarnya. Silakan, siapa nih? Hilal, Pak. Siapa? Hilal. Hilal, ya Hilal. Ya, Pak. Cita-cita, soalnya dulu ya. Ayo Lal, coba dijawab yang benar Lal. Dalam membangun bangsa Indonesia harus Dalam membangun bangsa Indonesia harus berpedoman kepada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Saudara sebutkan apa isi cita-cita nasional dan tujuan nasional tersebut. Ya. Cita-cita nasional yaitu adalah kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan nasional tersebut yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu, Pak. Oke. Nilainya 90. Jadi ada yang belum tertulis, ada yang bisa melengkapi. Kalau tadi Junita nilainya 65, ini nilainya 90. Ayo, berapa yang bisa nilainya 100? Coba Rencani bisa? Saya sama kayak Hilal, Pak. Jawabannya. Oke. Sebenarnya tahu mahasiswa cuma nggak mau menulis. Coba diulangi Rencani pertanyaannya itu. Dalam membangun bangsa Indonesia harus berpedoman kepada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Saudara sebutkan apa isi cita-cita nasional dan tujuan nasional tersebut. Kan itu ada dasarnya nggak cita-citanya atau seleranya presiden? Ada dasarnya. Ada dasarnya Ya, itu, Pak. Apa dasarnya? Ayo. Apa ya? Izin jawab, Pak. Iya, silakan Toh. Yang bagian merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur bukan, Pak? Iya, ya semua dua-duanya itu. Ya dasarnya apa cita-cita nasional yang isinya tadi yang kamu sebut itu apa? Ambil dari mana itu? Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Iya, alinea berapa? Yang cita-cita alinea kedua, yang tujuan nasional itu alinea keempat. Ya, oke, jadi cara jawabnya harus ada referensi ya. Tidak hanya dimunculkan bagi. Jadi jawabannya yang pertama, cita-cita nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua.
yaitu, nah gitu. Kan itu 2 pertanyaan. Nomor 8 itu berarti pertanyaan jawab A. Cita-cita nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua, yaitu gitu. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. B. Titik. Tujuan nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu cara jawabnya ya. Baru 100 Hilal. Iya, Pak. Nah, kalau Junita tadi bukan berdasarkan buku. Tapi Junita Google ya Junita. Iya, Pak, dari internet. Dari internet, makanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cita-cita nasional itu baru penjabaran dari sebagian kecil dari cita-cita nasional. Junita sendiri boleh aja memasukkan idemu, dimasukkan di internet, terus orang lihat, wah Junita. Wah, jadi refer dari Junita, bukan dari pembukaan. Ya, sebagian dari cita-cita nasional itu implementasinya seperti yang kamu sampaikan itu sebagian kecil. Tetapi inti cita-cita nasional kita berdiri negara itu untuk apa? Cita-cita untuk merdeka. Kalau nggak merdeka mana bisa kita apa yang kamu kerjakan tadi, yang kamu sebutkan tadi, Junita. Jadi cita-cita nasional merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat sudah terwujud. Adil dan makmur masih belum terwujud. Nah, itu perlu dikerjakan melalui apa sebagian yang disampaikan oleh mahasiswi Junita tadi. Gitu namanya cita-cita kan kita harus setinggi langit, setinggi-tingginya. Untuk mencapai adil dan makmur itu berat, tapi harus menjadi cita-cita bangsa Indonesia supaya rakyatnya sejahtera, adil dan makmur itu harus menjadi pedoman prioritas utama walaupun berat dan memerlukan waktu yang panjang atau lama. Gitu Junita ya. Jadi jangan percaya betul kepada internet. Kalau besok ada ujian kamu internet dan tidak benar artinya salah. Kan sudah ada pelajarannya, sudah diberikan. Itu yang paling utama, buku pedoman atau materi kuliah yang diberikan oleh dosen kemudian dikembangkan. Bukan dari luar dulu baru buku, salah besar karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula menjawab persoalan-persoalan yang lain. Jangan instan ya, direnungkan, oh ini salah ini, internet ini payah, gitu kamu harusnya berani gitu. Nggak benar ini jawabannya. Karena kita sudah segala sesuatunya ingin instan, akhirnya mahasiswa pada umumnya kalau ada tugas dari dosennya, saya maunya melihat internet, yang penting jawab. Tapi renungkan, benar. Kamu lihat buku pedoman yang diberikan oleh dosen atau materi pilihannya, oh begini ya, ini wah ini saya akan kembangkan. Gitu, bukan dari luar dulu yang jelas referensinya kamu gunakan. Ya Junita ya. Junita. Iya, Bapak. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Sambil saya absen.